Islam pada Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran sendiri, ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, yang memiliki tafsir bacalah, perhatikanlah, pahamilah, mengertilah. Semua tafsir mengartikan bahwa ini menyuruh untuk mencoba mengerti, yang bisa kita interpretasikan bahwa langkah pertama dalam beragama adalah mencari ilmu pengetahuan, mencoba untuk mengerti. Dan banyak hadis dari Nabi Muhammad juga memberikan penekanan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di antaranya, hadis dari Anas bin Malik, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari Abu Hurairah, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Dan ini memberi motivasi yang besar bagi para ilmuwan di Abbasiyah pada masa itu, membuat mereka mencoba untuk mengerti diri, dunia dan seisinya, menjadikan ilmu pengetahuan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam agama. Ini yang membuat mereka tidak peduli apakah yang dipelajari karya non-muslim, asal itu memajukan pengetahuan mereka. Meskipun kita tidak bisa dengan tepat menentukan apakah tingkat literasi mereka tinggi atau tidak, tapi kita jelas bisa mengatakan bahwa tingkat literasi mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan Eropa yang masih berada di abad ke-8 pada masa itu. Setelah pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi, Khalifah menangkap beberapa tahanan perang Cina dan ternyata mereka mengetahui cara membuat kertas yang membuat produksi buku menjadi jauh lebih mudah. Dan pabrik kertas dikembangkan untuk pertama kali bagi sejarah Islam di Baghdad yang bisa dikatakan sebagai titik awal dari era keemasan ini. Kekhalifahan pada masa itu juga percaya bahwa ilmu pengetahuan sangat penting dan mereka memberi pengeluaran yang besar untuk penerjemahan besar-besaran tulisan pemikir kuno, terutama dari Yunani klasik, dan diyakini mereka mengeluarkan persentase lebih besar untuk pendidikan daripada yang negara-negara pada masa ini lakukan. Salah satu simbol dari periode ini adalah Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, perpustakaan besar yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Baitul Hikmah dikatakan menjadi simbol dari keemasan ini dikarenakan ketika dia dibangun, ini menjadi awal dari era keemasan, dan ketika Baitul Hikmah nantinya hancur, ini dikatakan menjadi akhir dari era keemasan ini. Penerus Al-Mansur, Al-Rashid juga melakukan tradisi ini dan mendukung besar gerakan terjemahan, dan penerusnya Al-Ma'mun merenovasi Baitul Hikmah dan mensponsori produksi pengetahuan secara programatik dan terus menginspirasi penerus mereka untuk melakukan hal yang sama. Dan pada tahun 850 Masehi, Baitul Hikmah menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Proyek-proyek penerjemahan besar pertama kali mengambil teks suci Al-Quran dan Hadis dan menambahkan terjemahan ke berbagai bahasa untuk menyebarkan Islam ke seluruh kekhalifahan dan juga nantinya ke seluruh dunia. Dan setelah itu mereka mulai menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani kuno dan teks-teks Persia. Dan karya-karya Aristoteles dikatakan tidak mungkin bertahan sekarang jika saja kekhalifahan tidak menerjemahkannya pada saat ini. Dan mereka tidak hanya menerjemahkan, tapi juga menulis komentar dan tafsiran mengenai terjemahan tersebut. Mereka membandingkan, meringkas, dan bahkan menganalisisnya. Dan tidak hanya Baitul Hikmah, pada masa ini dibangun banyak sekali tempat-tempat untuk pembelajaran seperti observatorium, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum. Bahkan tempat-tempat yang dikhususkan untuk belajar juga dibangun yang dinamakan madrasah atau sekolah, yang menjadi salah satu institusi pendidikan tertua yang nantinya mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan modern. Universitas Al-Qaroin yang didirikan pada tahun 859 Masehi menjadi universitas pemberi gelar tertua di dunia. Universitas Al-Azhar juga merupakan madrasah awal lain yang kini diakui sebagai universitas. Dan Cordoba pada tahun 900-an juga menjadi pusat dari ilmu pengetahuan. Madrasah menjadi pusat penting untuk penyebaran ilmu. Diperkirakan ada puluhan di Baghdad pada tahun 1200-an dan 100-an di Damaskus pada tahun 1500-an. Setiap madrasah ini memiliki semacam perpustakaan untuk menyimpan buku-buku mereka dan masjid untuk beribadah, dan ini semua dijadikan dalam satu kompleks. Pendidikan dimulai dari usia muda dengan belajar bahasa Arab dan belajar membaca Al-Quran. Kemudian mereka akan belajar penafsiran dan juga hukum Islam atau fikih yang dianggap paling penting. Namun, sekolah-sekolah ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hukum dan analisis Islam, tapi juga sangat terbuka terhadap ide-idenya. Mereka juga belajar filsafat alam Yunani seperti logika dan aritmatika, astronomi, dan juga astrologi.
Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, gerakan penerjemahan ini menyebabkan perubahan besar dalam hampir semua bidang filsafat di dunia Latin abad pertengahan, mengubah cara orang berpikir tentang alam, pikiran manusia, dan realitas. Pengaruh filsuf muslim pada era ini sangat kuat dalam bidang filsafat alam, psikologi, dan metafisika, serta juga mempengaruhi studi logika dan etika. Pada masa ini juga terjadi apresiasi kuat dan juga perkembangan terhadap pemikiran rasional, dan ini mempengaruhi filsafat agama yang melahirkan kalam. Salah satu alirannya adalah Mu'tazilah yang percaya bahwa rasionalisme bisa digunakan untuk memahami baik natural maupun supernatural seperti Tuhan. Tradisi debat dari Yunani diwariskan dan dibawa terhadap sifat kosmos dan mencoba untuk mempelajari mengenai diri, alam semesta, dan seisinya. Mereka melakukan debat dengan aliran lain seperti Maturidiyah yang melihat akal diperlukan untuk memahami dan menafsirkan agama, dan juga manusia memiliki kehendak bebas yang berarti memiliki kemampuan untuk membuat pilihan moral dan etis di mana manusia harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan aliran lain seperti Asy'ariyah yang memandang bahwa kehendak Tuhan menentukan segalanya dan kehendak bebas manusia hanya terbatas, dan menurut mereka akal hanyalah terbatas dan tidak sepenting itu untuk memahami agama. Yang diperlukan adalah iman yang besar. Banyak perdebatan dan diskusi teologis di antara berbagai aliran dalam Islam menunjukkan pengaruh besar dari filsafat Yunani. Ibnu Taimiyah mengkritik diskusi-diskusi ini sebagai solusi Yunani untuk masalah Yunani yang menurutnya tidak relevan bagi umat manusia pada masa itu. Sebagian besar aliran teologis utama dalam Islam menggunakan pendekatan rasional untuk memahami agama yang menyebabkan mereka menolak interpretasi literal dari teks-teks agama. Pendekatan ini menurut Taimiyah adalah hal yang bisa memberikan tantangan terhadap tulisan-tulisan dan agama suci Islam dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi umat Islam pada masa itu. Al-Ghazali yang memiliki aliran Asy'ariyah mengembangkan tasawuf yang mengintegrasikan aspek spiritual dan mistis Islam dengan ajaran-ajaran hukum dan teologi agar lebih mudah diterima. Dia memberikan pengaruh besar dalam filsafat tapi juga memberikan kritik besar mengenai filsafat juga nantinya. Melalui Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali memberikan kritik mendalam terhadap para filsuf muslim yang mengadopsi filsafat Yunani. Dia menuduh mereka menyimpang dari ajaran Islam dalam isu-isu teologis seperti kekekalan alam semesta dan kebangkitan jasmani. Dan nantinya Ibnu Rushd memberikan reaksi terhadap ini dengan karya Tahafut Al-Tahafut untuk membela filsafat. Ia percaya bahwa Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk digunakan dalam mengeksplorasi dan memahami alam semesta. Menurut Ibnu Rushd, pengetahuan filosofis dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan tidak bertentangan dengan iman jika digunakan dengan benar. Sementara itu, ada juga sekolah filsafat lain yang disebut dengan falsafah. Para sarjana falsafah mengadopsi dan mengembangkan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles, Pythagoras, dan Plato. Mereka menerjemahkan, mengomentari, dan menulis banyak teks filosofis. Salah satu dari mereka adalah Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang memainkan peran besar dalam menafsirkan karya-karya Aristoteles. Mereka menulis banyak komentar tentang Aristoteles yang membantu orang-orang untuk memahami gagasan-gagasan yang dimiliki. Dalam metafisika, area filsafat yang mencoba untuk memahami dasar-dasar dari realitas, Aristoteles dan Plato memiliki perbedaan mendasar. Menurut Plato, semua benda termasuk yang abstrak ada dalam dunia bentuk atau world of forms, di mana ide-ide sempurna tentang benda-benda tersebut berada. Apa yang kita lihat di dunia nyata hanyalah bayangan atau tiruan dari bentuk-bentuk sempurna ini. Misalnya, sebuah segitiga di dunia nyata hanyalah refleksi dari ide sempurna tentang segitiga yang ada di dunia bentuk, di mana segitiga didefinisikan oleh sifat-sifatnya seperti memiliki 3 sisi. Dia memberikan argumen ini dikarenakan manusia dibatasi oleh indera-indera mereka dan juga pemikiran-pemikiran mereka. Dan dunia bentuk menurutnya adalah dunia yang sebenarnya, dunia yang tidak bisa kita persepsikan secara sepenuhnya. Aristoteles di sisi lain berpendapat bahwa bentuk dan substansi atau materi tidak terpisah. Menurutnya bentuk adalah sifat-sifat intrinsik dari benda yang membuat benda tersebut menjadi apa adanya. Misalnya, segitiga adalah segitiga karena memiliki 3 sisi, dan esensi dari segitiga ini ada dalam benda itu sendiri, bukan di dunia lain yang terpisah. Dan Ibnu Sina mencoba untuk menyintesiskan kedua pandangan ini dan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara bentuk, substansi, dan keberadaan. Dia mengembangkan konsep tentang wujud dan esensi, atau eksistensi dan hakikat. Menurut Ibnu Sina, esensi sesuatu bisa dipikirkan tanpa memikirkan keberadaannya, tetapi keberadaan sesuatu selalu memerlukan esensinya. Ini berarti bahwa esensi suatu benda dapat ada dalam pikiran sebagai konsep yang terpisah dari keberadaannya di dunia nyata. Ibnu Sina mengembangkan
eksperimen pemikiran terkenal yang dikenal sebagai manusia mengambang untuk menjelaskan konsep kesadaran diri atau consciousness. Dia mengatakan, untuk bisa melakukan ini, kita harus membayangkan seseorang kehilangan semua pengalaman indrawinya. Matanya tertutup, telinganya tidak mendengar, dia tidak merasakan sentuhan, dia tidak mencium apa-apa, dan dia tidak merasakan apapun di lidahnya. Dan dia sedang berada dalam kondisi jatuh bebas atau mengambang dan tidak merasakan apapun. Ibnu Sina berargumen bahwa meskipun semua indera fisik pria tersebut tidak berfungsi, dia masih akan memiliki kesadaran diri tentang keberadaannya. Eksperimen ini digunakan oleh Ibnu Sina untuk menunjukkan bahwa kesadaran diri adalah sesuatu yang inheren dan tidak bergantung pada pengalaman indrawi. Dengan demikian, kesadaran diri merupakan aspek fundamental dari jiwa manusia yang independen dari tubuh fisik. Ibnu Sina percaya ini adalah bukti bahwa jiwa atau kesadaran diri itu ada, yang bersifat non-materi di dalam menunjukkan sifat eksternal, tetapi juga di bidang lain berusaha menggabungkan kedua konsep tersebut, dikarenakan tubuh manusia tetaplah ada. Ide ini nantinya mempengaruhi konsep keberadaan diri dari Descartes, yang sering kita dengar kata-katanya, cogito ergo sum, I think, therefore I am. Selain dari kedua ini, perkembangan rasional manusia di masa ini juga mengembangkan epistemologi, area filsafat yang mencoba memahami pengetahuan, pembelajaran, dan pemahaman. Bagaimana manusia mencoba untuk memahami bagaimana pemikiran itu bekerja. Ibnu al-Nafis dan Ibnu Tufail adalah beberapa yang berpengaruh di bidang ini. Mereka menggambarkan pandangan mereka dengan novel yang mereka tulis. Al-Nafis dengan Theologus Autodictatus dan Ibnu Tufail dengan Hayy Ibnu Yaqdan. Mereka sama-sama menggambarkan tokoh utama mereka tinggal di pulau terpencil, di mana Hayy Ibnu Yaqdan ketika mengobservasi dunia, dia mulai belajar sendiri dan memahami tentang dunia, Tuhan, dan filsafat melalui pemikiran rasionalnya, tanpa bantuan dari orang lain, di mana Theolus Autodictatus menggambarkannya dengan tokoh utama bertemu dengan orang-orang yang terdampar ke sana, dan mulai belajar tentang dunia, Tuhan, dan yang lainnya melalui observasi dan penalarannya sendiri. Kedua novel ini menunjukkan bagaimana filsafat dapat digunakan untuk memahami dan memperkuat ajaran agama. Mereka menekankan bahwa akal dan wahyu dapat bergandengan secara harmonis, memperkuat pandangan bahwa pengetahuan rasional dan keimanan dapat berjalan bersama. Kedua novel ini nantinya membantu mendirikan genre baru dalam sastra Arab, di mana mereka menggabungkan narasi dan eksplorasi filosofis untuk membuatnya dengan mudah disebarkan ke banyak orang. Para filsuf ini nantinya akan berdampak besar pada filsafat dan juga filsuf-filsuf besar sepanjang berabad-abad. Karya-karya mereka menjadi estafet untuk mengembangkan semua perkembangan filsafat yang kita kenal sekarang. Mungkin saja, tanpa adanya era keemasan ini, pemikiran filsafat kita dan secara efektif ilmu pengetahuan lainnya tidak akan sampai pada peradaban saat ini. Tanpa adanya pemikir-pemikir Islam pada masa ini, kita bisa saja tertinggal entah berapa ratus tahun karenanya. Teori metode ilmiah awal memang sudah ada selama ribuan tahun dan juga sudah menjadi subjek utama di antara filsuf Yunani kuno, seperti bagaimana Aristoteles mengembangkan penalaran deduktif dan induktif. Namun, di dunia Islam, teori berkembang menjadi pengujian untuk mengembangkan metode eksperimental paling awal. Ibnu al-Haytham menggunakan penalaran logis yang dikombinasikan dengan eksperimen empiris. Dia percaya bahwa dirinya berada di dalam pencarian kebenaran di atas segalanya, mencatat bahwa kebenaran sulit ditemukan dan perjalanan untuk mencapainya tidaklah mudah. Dia melakukan proses skeptisisme di mana dia mencoba untuk mencari kebenaran melalui pengamatan yang menjadi bentuk awal dari positivisme. Teori bahwa pengetahuan tentang fenomena alam hanya dapat diperoleh melalui pengamatan dan alasan. Dia mengembangkan pemikiran induktif Aristoteles dan membangunnya dalam metode ilmiah dengan alasan bahwa untuk menemukan penjelasan terbaik diperlukan banyak kumpulan bukti. Abu Rayhan Al-Biruni mengembangkan eksperimen sistematis untuk menemukan prinsip-prinsip alam. Dia sering melakukan pengulangan eksperimen untuk menghindari bias dalam pengamatannya, dan dia melihat dari rata-rata hasil untuk mengkompensasi kesalahan yang mungkin terjadi selama prosesnya, yang menjadi landasan metode ilmiah saat ini. Ibnu Sina sendiri membuat aturan untuk menguji efektivitas obat, termasuk bahwa efek yang dihasilkan oleh obat yang diuji harus terlihat secara konsisten atau setelah banyak pengulangan untuk benar-benar dapat diperhitungkan.
diperhitungkan. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Sina tidak hanya memiliki pengaruh besar dalam filsafat dan metode ilmiah, tapi dia juga adalah penulis paling berpengaruh dalam medis. Dia menulis buku pendidikan medis terbesar sepanjang masa, Al-Qanon fi at-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini merupakan gabungan dari beberapa buku yang berbeda, dengan intinya berada pada ide-ide besar yang dikembangkan Aristoteles, Hippocrates, atau Galen. Dan tulisan ini dikelilingi oleh lapisan demi lapisan catatan dari dokter-dokter terkenal dari Baghdad dan sekitarnya, di mana garis utama adalah ringkasan dari Ibnu Sina sendiri. Ibnu Sina juga dikatakan sebagai penemu dari karantina. Ia mengatakan bahwa karantina selama 40 hari adalah metode paling penting untuk menghentikan penyebaran wabah. Dia menjelaskan teori bahwa penyakit menyebar dari partikel-partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata, yang nantinya dibuktikan berabad-abad